Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulia Fitriani dengan NIM 2062401110. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah, praktikum dan pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Yeti Asmawati MM dan Ibu Kristiani Tidaryanti SE. Ada 3 yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, deskripsi hutang. Yang kedua, tujuan pengujian substantif hutang. Dan yang ketiga, perancangan pengujian substantif terhadap hutang. Kita simak baik-baik yuk. Yang pertama, mari kita bahas tentang hutang. Apa sih hutang itu? Hutang biasa disebut dengan pinjaman, yaitu tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Contoh hutang jangka pendek yaitu seperti taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang, utang wesel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tujuan pengujian substantif utang. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa saldo akun utang usaha yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan saldo akan utang usaha yang sesungguhnya pada neraca tersebut. Pengujian substantif utang usaha menjadi salah satu pengujian yang dapat digunakan oleh auditor untuk memeriksa kewajaran dan adanya salah saji atau monetary errors. Tujuan utama pengujian substantif terhadap utang usaha yakni untuk menemukan adanya unrecorded liabilities. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perancangan pengujian substantif. Ada 5 poin. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Dan yang kelima, pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, prosedur awal. Pengujian audit dimulai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantif atas utang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca. Yang kedua, prosedur analitis. Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun hutang dan hubungan antara hutang usaha dengan akun-akun kunci lainnya, seperti pembelian atau persediaan. Suatu penurunan yang abnormal atas rasio perputaran hutang usaha atau kenaikan yang tidak diharapkan atas rasio lancar dapat menjadi indikator bahwa kewajiban telah ditetapkan terlalu rendah. Prosedur analitis akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. Ada 4 poin dalam pengujian ini. Yang pertama, menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi pendukung. Dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada hutang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi pendukung dalam file klien seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian. Pendebetannya akan ditelusuri ke dokumen transaksi pengeluaran kas seperti buku pengeluaran cek atau memo dari penjual menyangkut retur pembelian dan pengurangan harga. Yang kedua, melaksanakan pengujian pisah batas pembelian. Pengujian pisah batas pembelian mencakup penentuan bahwa
transaksi pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan ke ayat jurnal, register voucher, dan memvouching ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam memeriksa dokumentasi harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan pertanggal neraca. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pisah batas pengeluaran kas. Bukti tentang pengujian pisah batas pengeluaran kas dapat diperoleh melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal. Pisah batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah sangat penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca. Yang keempat, melakukan pencarian hutang yang belum tercatat. Pencarian hutang usaha yang belum tercatat terdiri dari prosedur-prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiban signifikan yang belum dicatat pada tanggal neraca. Yang keempat, pengujian rincian saldo. Terdapat 3 pengujian. Yang pertama, konfirmasi hutang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena konfirmasi ini tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Konfirmasi hutang usaha direkomendasikan apabila risiko deteksi rendah. Terdapat kreditor individual dengan saldo yang relatif besar atau perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya, tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan. Yang kedua, merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang bisa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan pada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini mungkin tidak tersedia dari pemasok tertentu. Yang kelima, pembandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancar. Jika saldo hutang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Komitmen pembelian serta kewajiban kontijen. Sekian pembelajaran kali ini, semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Bye-bye.